Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, Ibu Hani Hidayati, teman-teman kelas C yang saya cintai dan sayangi, dan beberapa yang belum sempat saya sebutkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita bisa hidup sampai di sini dan menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dan sunnah beliau hingga ajal menyebut. Amin. Kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan tentang belajar nasionalisme dan kemerdekaan kepada Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Agustus lalu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan itu, kita sebagai generasi penerus para perjuangan kemerdekaan RI dapatlah melanjutkan cita-citanya yang luhur, yaitu mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab baru yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Yang jelas, semangat proklamasi haruslah menjiwai raga ini. Rasa nasionalisme haruslah tertanam pada jiwa kita. Tidak hanya sebatas pada peringatan hari kemerdekaan itu saja, akan tetapi haruslah dihayati sekaligus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata pejuang yang bermental nasionalisme antara lain, jangan tanya apa yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang telah saya berikan kepada negara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Antara lain, belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mendatangi perjanjian Madinah bersama kaum muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitut Madinah. Dalam konteks ini, terdapat 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya antara lain. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: 1. Bertetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah. 3. Saling menasehati. 4. Membela mereka yang teraniaya. 5. Menghormati kebebasan beragam. Piagam tersebut pada muqaddimahnya menyatakan sebagai berikut. Ini perjanjian antara Muhammad SAW yang mewakili umat Islam, baik dari kelompok Mekah, Quraisy, maupun kelompok Madinah, Yatsrib. Bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian. Inti perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa, ummatul wahidah atau one nation.
Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara bangsa atau nation state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen. Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, kenegaraan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim yang kebetulan beraliran kaku, yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai ngebom di tempat tertentu, apakah itu wihara, gereja, hotel, dan lain-lain, hendaknya mereka itu memenuhi sejarah piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen, seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri lebih dari kurang lebih 1.000 suku, bangsa, dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang. Semuanya mempunyai hak yang sama. Semestinya mereka yang tukang ngebom dan hobinya ngerusak negeri ini bisa memahami dan menjadi negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah di mana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah, iman, dan takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, rapuh nasionalismenya, dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu yang dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga disebutkan, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabun ilalillahi minal mu'minina do'ifi. Yang berarti orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dengan petunjuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan hadis Kanjeng Rasul tersebut, marilah kita umat Islam untuk bangkit dan cancut tali wundu untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk situasi seperti ini,
Yang diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan akhlak pemimpin-pemimpinnya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan para pejabat yang mengelola dana negara agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Semoga teladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistik dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia sehingga tercapai negara yang baldatul thayyibatun warabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Hanya doa yang dapat kita harap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah di dunia dan di akhirat, serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Begitulah wawasan yang telah saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.